di belakang mereka. Nah, saya nggak setuju Bang Karni. Kalau orang-orang mengatakan di belakang Sylvester tuh orang besar, orang kuat. Enggak Bang Karni. Yang di belakang Sylvester tuh orang kurus. Tingginya nggak usah. Nanti tingginya beda-beda soalnya. Jawab saja. Karena pasti saya langsung berubah aja. Tadi dalam kasus ijazah palsu waktu itu, Silver kan selalu muncul itu. Kemudian saya buka ini. Tapi terus terang Bang Karni, saya mau terus terang saja. Sebenarnya saya tidak dapat data itu sendiri enggak. Saya dapat data itu dari BIN Bang Karni. BIN. Badan Intelijen Netizen Bang Karni. Iya Bang Karni. Ini Netizen Plus 62 ini luar biasa Bang Karni. Ada tambahan satu lagi yang perlu saya sampaikan. Justru kami merasa yang ada orang besar itu di balik Sylvester Matutina. Itu ada orang besar itu. Kenapa? Saudara Sylvester Matutina ini sudah terpidana, divonis inkrah 1 tahun dan 6 bulan, tapi sampai hari ini tidak menjalani putusan penjara. Kalau dia berdalih sudah menjalani, itu menjalani proses hukumnya di sidang, iya, tapi menjalani di penjara itu belum. Aneh, negara kita negara hukum. Sudah vonis, sudah inkrah, kok nggak di penjara? Patut diduga ada orang besar ini. Nah, orang besar itu yang dimaksud bukan fisiknya, berarti punya pengaruh besar. Siapa yang punya pengaruh besar saat 2019? Saat Sylvester Matutina divonis dengan penjara, yang inkrah di Runa 2019, ya saudara Joko Widodo. Orang besar itu saudara Joko Widodo saat itu menjadi presiden. Nah, sekarang kami uji apakah masih ada orang besar di belakang Sylvester Matutina. Kalau ternyata Sylvester Matutina tidak sekedar dieksekusi, berarti masih ada orang besar. Dan orang besarnya siapa? Kalau dulu Jokowi, ya sekarang saya tidak tahu. Karena itu agar tidak ada tuduhan ada orang besar, saya bersama tim sudah minta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut dan juga eksekutor kasus itu, karena diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntutnya jaksa dari Jakarta Selatan, berarti eksekutornya dari Kejari Jakarta Selatan. Apa tuntutan kami? Eksekusi. Jangan biarkan seorang terpidana masih eksis di ruang publik dan justru menebarkan fitnah ancaman kepada klien kami. Ini sudah kami kirim ya suratnya ke Kejari. Kita perlu mengingatkan bahwa di mana-mana negara itu akan runtuh. Sekurang-kurangnya kekuatan pemerintahannya dan peningkatan kemakmuran rakyatnya itu kan runtuh. Bahkan banyak yang runtuh betul oleh negara manakala hukum itu tidak ditegakkan dengan baik. Karena kalau hukum tidak ditegakkan, orang pada akhirnya berbuat sendiri-sendiri, lalu mencari kesempatan untuk masuk ke sisi-sisi kekuasaan atau ke sisi mafia kan, lalu merusak seluruhnya, rakyat yang rugi, negara yang rugi. Oleh sebab itu, saya kira keadaan sekarang ini memang dunia penegakan hukum kita sangat buruk. Nah, kita menjadi tahu bahwa sekarang sangat buruk karena harus kita akui pemerintah sudah mulai melihat ini, menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi ini, sehingga kita tahu betapa buruknya ya, sehingga pemerintah melakukan sesuatu kita menjadi tahu misalnya ya. Jadi kalau sekarang kita lihat dunia penegakan hukum kita itu, menurut saya ya, sepanjang pengalaman hidup saya taruhlah menghayati kehidupan bernegara ini kan mulai tahun 70-an ketika masuk SMP gitu, udah tahu ini negara caranya begini. Saya melihat ini sekarang ini situasi yang terburuk. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat bagaimana Sylvester ini masih menghirup udara segar di mana-mana teman-teman. Ya, tentu sampai saat ini teman-teman Sylvester ini masih dalam perbincangan di media sosial dan juga di kalangan masyarakat Indonesia, yang dimana teman-teman kita melihat masih bebas. Ya, ini Sylvester sudah divonis ya hampir 6 tahun teman-teman. Ya, ini sudah dijatuhkan hukuman untuk ke penjara 1 tahun kurang lebih 6 bulan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana ya Sylvester ini kita melihat ya bagaimana ketaatannya dalam hukum teman-teman. Kalau kita melihat Sylvester ini sudah kebal hukum teman-teman ya, sudah tidak lagi peduli dengan hukum di negara kita ini. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman ya, siapakah ya di balik Sylvester ini? Kenapa dia masih
ya bisa bebas kemana-mana teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaannya teman-teman, gimana kalau ada Filister yang lain teman-teman? Ya seperti sikap Filister ini teman-teman, apakah dibiarkan begitu saja seperti yang Filister yang sekarang ini? Ya tentu teman-teman, karena sudah lagi Filister ini dibebaskan, sudah di mana-mana masih menghirup udara segar teman-teman, maka yang lainnya juga nanti bisa juga teman-teman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat teman-teman, dan bagaimana hukum di negara kita saat-saat ini. Ya semakin hari semakin ya seperti yang dialami oleh Filister ini teman-teman, masih juga belum dimasukkan ke dalam penjara sesuai dengan ketentuan yang telah divonis diingkrah kepadanya teman-teman. Nah, ini yang menjadi keraguan masyarakat teman-teman, ya bagaimana hukum di Indonesia ini menegakkannya, ya apakah karena Filister ini sebagai pejabat negara Indonesia, ya, atau bagaimana teman-teman. Nah, kalau kita secara keadilan teman-teman itu harus berlaku, ya itu tidak bisa memandang siapakah dia latar belakangnya siapa, ya dia jabatannya apa, tetapi ketika dia melakukan kejahatan ya di luar dari undang-undang kita, ya maka itu yang berlaku kepadanya adalah penjara atau divonis teman-teman dalam pengadilan teman-teman. Nah teman-teman, yang menjadi kesusahan sekarang ini, ya Filister ini masih bebas, ya padahal sudah berapa tahun kejadian ini teman-teman, bahkan dia pun diangkat sebagai komisaris padahal statusnya masih narapidana teman-teman. Nah bagaimana mungkin negara ini teman-teman bisa mengangkat orang seperti Filister ini karena hanya dengan modal kedekatan saja, atau bagaimana teman-teman? Nah ini yang membuat masyarakat bingung sekali untuk negara kita ini teman-teman. Ya, jadi dalam hal ini teman-teman ya, kita membacakan komentar masyarakat Indonesia bagaimana menanggapi ya kebebasan Filister ini saat-saat ini dengan masalahnya yang dia lakukan kepada Pak Yusuf Kalla teman-teman, atas fitnah dan juga pencemaran nama baik teman-teman. Padahal dia sudah ya diingkrah bahwa dia masuk penjara teman-teman. Dikatakan bahwa Bang Roy tidak tetap semangat, hukuman yang sudah diingkrah tetap disepelekan Filister Matutina, rakyat Indonesia akan murka. Nah teman-teman, kalau kita melihat ketika nanti takutnya ya kita melihat bagaimana masyarakat Indonesia bergerak dalam hal ini, yaitu yang menjadi kacau teman-teman. Ya jadi nanti masyarakat mengambil alih, ya mengambil dengan tindakan sendiri. Nah ini sudah sangat berbahaya sekali. Dikatakan ya, benar orang kurus so sederhana bagaikan ular yang selalu menggigit musuh rakyatnya. Nah artinya di dalam ini teman-teman, kita melihat siapa saja orang-orang terdekat Filister ini. Kalau kita ketahui bahwa seorang Pak Jokowi ya adalah, atau Filister ini adalah relawan dari Pak Jokowi ini, ya atau pembela dari ijazah Pak Jokowi yang kemarin kasus yang viral di media sosial tentang dugaan ya ijazah palsu Pak Jokowi. Nah tentu itu menjadi pertanyaan besar, apakah karena Pak Jokowi ada suatu politik yang dimainkan dalam hal ini? Kenapa Filister ini masih dalam kebebasan, masih dalam menghirup udara segar, masih berkoar-koar, masih tampil sana sini teman-teman untuk membela Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi? Tentu dalam hal ini itu yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana menegakkan hukum di Indonesia ini, bagaimana hukum di negara kita ini teman-teman. Ya kenapa satu orang aja Filister kenapa masih belum ditangkap sampai saat ini teman-teman. Nah dikatakan Filister belum ditangkap, Filister masih goyang-goyang. Nah Filister kemarin banyak alasan-alasan ketika dia dipanggil di pengadilan untuk PK teman-teman, maka dia dikatakan lagi sakit ya dan lain-lain. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita teman-teman di kalangan masyarakat Indonesia, dan ini suatu kepercayaan masyarakat mulai hilang dalam penegakan hukum di negara kita ini. Karena kenapa? Ya karena satu orang saja yang bersalah, orang Filister ini ya sudah mengabaikan hukum.
Ya, kalau kita ketahui bahwa orang-orang yang menjadi pedoman contoh seorang Filister ini, ya, bisa menjadikan contoh sebenarnya bagi kalangan masyarakat, teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana si Filister ini, teman-teman? Ya, mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia dalam penegakan hukum, ya, di negara Republik Indonesia ini. Ya, teman-teman, dalam hal ini silahkan memberikan tanggapan kalian dan juga komentar kalian, ya, supaya channel ini jangan sampai kalian ketinggalan, karena kita terus membongkar namanya Filister ini, teman-teman. Sampai ketemu di channel selanjutnya.